pasti. Waktu rekaman, begitu kita dengerin aransemennya udah dirubah sama Irwan, terus kita rekaman gitu ya. Gue beberapa kali nangis pas mau syuting ya, karena ngebayanginnya adalah nanti nih pas nyanyi lagu ini nih banyak orang yang ada yang terluka, ada orang yang rombongan, yang bekas-bekas bakar-bakaran seperti itu. Jadi sebenarnya yang paling berasa sedihnya pada saat menyanyikannya. Jadi sambil nyanyi tuh sambil ngebayangin gitu loh, bahwa banyak sekali kekacauan saat itu. Nah pas syutingnya ternyata memang bayangannya sama seperti itu gitu loh. Adakah negeri impian, negeri hayalan, negeri yang ku dambakan? Di sana tak ada perang dan kejahatan, rakyatnya aman dan tentram. Udah gitu figuran-figuran yang main tuh emang apa ya, tampangnya tuh sedih banget gitu ya, yang banyak meme-meme dan kakek-kakek juga anak-anak yang didandaninnya yang compang-camping gitu kan. Jadi apa ya, suasananya tuh dapat banget gitu. Ditambah lagi memang jujur saja memang itu sudah hari keberapa, jadi kita sudah sedikit capek ya. Jadi makin yang nelongso gitu, sampai Monty gini, tampang lu sedih banget sih Tik. Iya ya Mon, sorry ya Mon, terlalu sedih. Enggak, tapi emang harusnya begitu karena memang lagunya kan begitu ya. Setelah di shoot, skrip yang pertama kali saya sama Monty buat ternyata bisa dikembangkan di lapangan sesuai dengan situasi, kondisi, dan keperluan ide yang muncul waktu pembuatan Laskar Pemimpi ini. Jadi menurut saya apa yang ditulis dengan apa yang kemudian dibuat ada perbedaan, tapi itu perbedaan yang positif, bahkan bikin skripnya lebih bagus lagi. Ini adalah sebuah film yang harus ditonton. Kenapa harus ditonton? Karena saya belum pernah melihat film yang menjanjikan sebanyak itu dalam produknya. Ada action, ada komedi, ada dramanya yang inspirasional pastinya, ada musicalnya. Kalau sudah nonton sekali, saya percaya pasti pengen nonton 2 kali. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Beli DVD aslinya. Nonton lagi 6 kali, 7 kali. Ini hadir tokoh-tokoh yang lucu-lucu semuanya, lucu-lucu sekali. Walaupun sudah berbuat kesalahan, tetap lucu. Coba Belandanya Pak. Coba Belandanya Pak. Alieni delivering babu man overladen. Kok overladen? Dimana yang saya hadapin di situ kan tokoh-tokoh yang aslinya memang luar biasa ugal-ugalan, seperti Project Pop, Gading. Mereka! Tapi yang perlu diingat, zaman dulu belum ada BB. Bisa Solo. Itu tim ugal-ugalan. Nah, di mana saya berada di tengah orang-orang yang ugal-ugalan itu menjadi sedikit ugal-ugalan. Sekali sutradaranya ugal-ugalan, pemainnya ugal-ugalan semua. Pejuang kau ugal-ugalan. Kasihan dulu, siapa yang harus lari? Kenapa? Karena bawa kamera. Bebas PT. Mereka anti bad mood. Mereka tuh anti bad mood. Merah putih itu bukan hanya sekedar merah putih. Kalau hanya sekedar melihat bendera merah putih, saya turunkan lagi pangkat kamu. Kita memang boleh mengakui terjebak dalam industri seni ini, dan bermain film adalah sesuatu yang baru buat Project Pop, apalagi secara berkelompok. Jadi harapan kita melalui cerita dan juga melalui acting yang mudah-mudahan tidak pas-pasan, kita bisa memberikan inspirasi yang lebih dalam kepada para penonton film ini. Senengnya kalau sama Project Pop itu selalu berbondong-bondong kemana-mana gitu. Yosi, Dwi. Ayo. Nah kalau mereka tuh kayak camping, kayak piknik gitu syutingnya kan. Dan gue senengnya misalnya gini, misalnya 2 baterainya mulai loyo, yang 3 ini pumping semangat yang lainnya gitu. Misalnya Tika udah mulai loyo, yang cowok-cowok masih tetap menyemangati. Jadi nggak pernah ada yang turun banget semangatnya. Padahal kan kita syutingnya bener-bener long hours banget ya, 14 jam, 16 jam sehari gitu. Tapi kan ada mereka jadi ketawa melulu di lokasi itu. Dan ada aja gitu yang diketawain dan diobrolin.
dari Wing Chun lah ke apalah segala macam ada aja yang jadi bahan bercandaan. Tapi kita satu. Ya, sekarang sedang satu adegan yang paling monumental di film ini ya, yaitu melibatkan senapan beneran dan apa? Mercon. Scene-scene yang seperti itu, scene-scene yang actionnya itu yang scene-scene yang gue tunggu-tunggu gitu. Jadi udah gemes duluan kalau teman-teman Project Pop lagi syuting adegan perang bom-boman itu, gue justru pingin banget ada di situ gitu. Nanti nih scene terakhir nih sedih banget pasti. Hari ini kita pakai bom-boman, pakai senapannya juga meledak beneran. Dan di depan kita tuh ada yang sikat. Asli jadi emang berasa, gue ditembak nih gitu. Yo play. Action. Sawah dengan bom di mana-mana ya romantis banget. Sepertinya Shanti sudah mulai menyesal. Kayaknya film yang paling romantis yang dibuat oleh Montitiwa. Jadi bener-bener tahu rasanya kalau zaman dulu tuh Belanda tuh gimana. Semua pemain, semua kru bercucuran air mata. Nantangis. Belanda, Portugal, Spanyol. Apa? Sepak bola. Iya. Celanaku belum dipakai. Setelah saya melihat hasil akhir, saya merasa, aduh, saya belum pernah terpikir pun dulu bisa membuat film seperti ini. Dan saya merasa puas dengan hasilnya, dan saya ingin membagikan film ini pada masyarakat. Sampai gue bilang musik gue bikin senang walaupun lu gak nengok, tapi jempol lo goyang. Tungguin aja deh sayang, musiknya gue ulang. Kalau cuek lo hilang baru lo ikut goyang. Untuk bisa dinikmati secara bersama-sama, karena Laskar Pemimpi bukan film biasa. Pemirsa, saksikan film Laskar Pemimpi. Saksikan Laskar Pemimpi. Karena ini akan menjadi film yang sangat bermanfaat, tidak akan nyesel nontonnya. Mau lihat gimana caranya musik digabung sama perang, digabung sama drama, digabung sama komedi. Yang dibintangi oleh saya dan teman-teman Project Pop dan juga teman-teman yang lain. Dan ini tentara-tentara yang ugal-ugalan. Bioskop kesayangan Anda segera. Hey, siapa bilang aku gengsi? Hey, kalau goyang aku seksi. Hey, kayaknya asyik juga. Ayo sekali lagi kita lakukan. Hey. Dan tidak cukup hanya sekali, tapi harus nonton lagi. Jangan lupa untuk menyaksikan. Hari ini nonton, Nonton lagi. besok nonton. Hanya ada satu, Laskar Pemimpi. Pokoknya semua harus nonton Laskar Pemimpi berkali-kali. Mereka Merdeka Cin. Serangan kita sudah saya tetapkan. Tanggal 1 Maret, subuh. Siapa bilang aku gengsi? Hey, kalau goyang aku seksi. Hey, kayaknya asyik juga. Ayo sekali lagi Kalau menyergap Belanda, monggo di sebelah sana. Kalau di sini tempat saya ngangkon bebek.